Ketemu lagi sama gue Nabila di BDP Event Channel. Hari ini gue bakal wawancarain orang penting yang bikin sukses dari Gedung Menara Mandiri Sudirman. Mau tahu siapa? Tunggu aja liputannya. Nah guys, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Hendra Melfri selaku General Manager dari Gedung Menara Mandiri Sudirman. Selamat datang Bapak Hendra. Terima kasih Mbak Nabila atas undangannya. Baik Pak Hendra, apa yang dapat Bapak ceritakan dari Gedung Menara Mandiri? Baik Nabila, kalau untuk Gedung Menara Mandiri ini sebenarnya mulai beroperasi itu sejak dari tahun 1994. Gedung Menara Mandiri ini dulu dibangun oleh developer cukup ternama memang di Indonesia terutama. Tapi ketika sudah memasuki sampai dengan Agustus 2016 itu diadakan peralihan dan lain-lain yang namanya BOT. BOT itu Build, Operate, and Transfer. Nah, ketika 2016 kami dari PT Bumi Daya Plaza dipercaya untuk bisa mengelola Gedung Menara Mandiri ini. Kalau secara gambaran besar, Gedung Menara Mandiri ini terdiri dari 2 tower office yang cukup besar dan ada 1 tower juga gedung parkir sebenarnya sampai 9 lantai. Tapi di dalamnya juga ada terdapat, terutama di gedung parkir tower itu ada terdapat beberapa fasilitas yang cukup bisa menjadi pendukung dari office tower yang ada 2 di depannya. Ya, kayak ada study hall, ada food court, ada juga beberapa ada gedung lain, ada lokasi lain yang bisa dipergunakan sebagai tempat. Kurang lebih pembukaannya seperti itu. Totalnya sendiri ada berapa lantai sih Pak? Antara tower 1 dan tower 2 yang untuk disewakan? Baik, total dari office tower, dari 2 tower itu, Menara Mandiri 1 dan Menara Mandiri 2, secara sekarang dan terdapat di lift itu ada 28 lantai. Tapi ada 1 lantai yang tidak tercantum, lantai 13. Ya. Mungkin saat itu perhitungannya ya nggak tahu itu apakah jadi angka lucky number sehingga dihilangkan ataukah ada hal yang lain. Tapi intinya secara marketing seluruh lantai itu terdiri dari 27 lantai. Dan untuk yang di gedung parkir itu kita ada 9 lantai. Ya. Untuk bangunan standarnya yang disewakan itu kira-kira berapa? Oke. Untuk office tower kita terdiri dari 2 tower. Ada Menara Mandiri 1 dan Menara Mandiri 2. Keseluruhannya tipikal. Kenapa disebut tipikal? Dari lantai 1 sampai ke lantai 28 luasannya hampir bisa dibilang sama. Rata-rata kurang lebih 1650 meter persegi. Nah, di semua lantainya itu semuanya memiliki yang namanya mid-core. Mid-core itu seluruh fasilitas pendukung untuk kegiatan office tower ada di tengah, baik ke toilet, ada AHU untuk pelayanan sentral AC, dan juga di situ ada tangga exit. Ya, semuanya itu adanya di tengah, sehingga di seluruh lantai itu memiliki kaca dan side view yang cukup baik dan bentuknya kotak. Gitu. Nah, koefisien faktor mid-core ini di Gedung Menara Mandiri kurang lebih sekitar 17%. Jadi sehingga pemanfaatan ruang untuk ruang kerja itu sangat baik dan sangat efisien. Mengapa Menara Mandiri menyewakan ruang kantor di luar dari pemilik gedungnya itu Menara Mandiri? Bank Mandiri. Sedangkan properti Bank Mandiri seperti gedung dan lainnya itu lebih banyak. Kenapa ada di area ini yang disewakan? Oke, baik. Seperti kita ketahui bersama, Menara Mandiri ini kan ada di Jalan Protokol Sudirman Tamrin, SCBD, kan? Sudirman Central Business District, ya kan? Jadi kenapa dilakukan di sini untuk Menara 1 sudah pasti diisi oleh owner Bank Mandiri. Menara 2-nya disewakan untuk tenant-tenant lain yang ada di luar dan memiliki kebutuhan untuk ruang kantor. Jadi ini bagian dari optimalisasi dari owner pemanfaatan area gedung sehingga bisa
memberikan fasilitas dan kenyamanan untuk orang-orang lain atau pengguna lain, perusahaan lain menggunakan ruang sewa di Menara Mandiri. Tadi saya juga agak lupa ngasih info mengenai Menara Mandiri. Menara Mandiri ini dulu namanya Plaza Bapindo. Jadi sudah semenjak didirikan, gedung ini dioptimalisasi untuk penggunaan ruang sewa tenant lain daripada Bank Mandiri. Gitu. Untuk suasana kantornya sendiri seperti apa sih Pak? Karena banyak sekali perusahaan yang belum mampu mendirikan gedung sendiri, tapi mau kelihatan profesional di mata klien-klien mereka. Oh iya, kalau untuk itu sudah pasti Menara Mandiri menjadi pilihan. Karena biar bagaimanapun secara bonafilitas, secara eksklusivitas, Menara Mandiri menjadi salah satu pilihan yang cukup baik. Karena pertama, tadi saya bilang, kita ada di jalan protokol, bukan cuma jalan protokol DKI, tapi jalan protokol buat seluruh negara Indonesia ini. Siapa yang nggak tahu jalan Sudirman, jalan utama, itu pertama. Dan yang kedua, kenapa bisa menjadi pilihan gedung ini? Karena di sini seluruh fasilitas pendukung untuk kegiatan menyewa kantor itu sangat terpenuhi. Dan yang ketiga, dengan seluruh fasilitas yang ada, kegiatan bisnis kantoran dan juga bagaimana para pelaku usaha lainnya bisa sangat baik. Jadi Menara Mandiri bisa mendukung semua itu sehingga seluruh kegiatan pelaku usaha, pelaku bisnis itu bisa terpenuhi dengan memilih lokasi di Menara Mandiri. Jadi untuk environment-nya sendiri itu udah oke banget ya Pak, untuk perusahaan dan karyawannya agar bekerja lebih giat. Kemudian untuk sarana prasarana sendiri itu bagaimana Pak? Seperti akses transportasi dan yang lain. Oke, sarana dan prasarana tadi saya sudah singgung sedikit ya di awal. Kita punya ballroom, kita punya food court, bahkan kita punya masjid, kita punya juga ada training center. Nah itu yang ada di internal. Tadi lanjut seperti yang ngomong apa yang dibicarakan oleh Pak Nabila. Kalau kita berbicara transportasi, ya di Sudirman Tamrin ini kan transportasi yang bisa masuk itu Transjakarta. Di Transjakarta itu udah sarana paling baik dan paling bagus di Jakarta. Semua orang hampir menggunakan Transjakarta. Transjakarta itu di depan gedung Menara Mandiri tidak lebih dari 100 meter haltenya ada. Dekat sekali. Dekat sekali. Karena di depan kita itu 90 derajat GBK. Tempat tersentralisasinya orang berkumpul dengan kegiatan olahraga dan yang lain-lainnya. Jadi harusnya kita bisa mendapatkan keuntungan dari sarana transportasi Transjakarta. Yang kedua, yang saat ini sedang digalakkan dan menjadi prestasi di Pemda DKI dan pemerintah nasional, MRT. Bisa dibayangkan, MRT itu adanya persis di depannya dari Menara Mandiri. Luar biasa lengkap. Namanya aja haltenya Istora Mandiri. Ya sudah pasti itu halte untuk melayani orang Menara Mandiri. Oke, itu saya belum cerita nanti ke depannya akan seperti apa. Ya, itu ada hal lain lagi di situ. Hal ini ya. Baik. Lingkungan sudah oke, ruangan kantor juga sudah oke, fasilitas juga sudah mumpuni. Sebelum masuk ke ruangan kerja, biasanya kan pasti disambut oleh security dan resepsionis. Apa yang bisa diinfokan oleh Bapak ke para subscriber BDP Event Channel, kelebihan atau wow effect-nya dari Menara Mandiri ini? Wah, ini lanjutin yang tadi kayaknya. Iya, betul. Kalau saya bilang tadi ada MRT, sesuatu yang baru, sesuatu yang happening, sesuatu yang bisa mendukung kegiatan transportasi para pekerja, para pelaku bisnis yang lain-lainnya. Wow effect-nya buat Menara Mandiri ini in the future dan sebentar lagi akan dilaksanakan, itu ada tunnel yang langsung menuju gedung Menara Mandiri ini. Hanya untuk Menara Mandiri luar ini. Biasa. Ada tunnel kurang lebih sepanjang 110 meter dan dia akan masuk langsung ke dalam halaman di gedung Menara Mandiri ini, dan nanti akan dibuatkan skybridge untuk memisahkan orang yang menuju gedung Menara Mandiri ini dan juga untuk orang yang akan berbaur di sekitaran keduanya. Bahkan sekarang kalau bisa dilihat itu sudah dibangun fasilitas untuk kegiatan MRT. Itu ada namanya ventilation tower. Kalau bisa dilihat nanti kalau keliling di lapangan dan segala macam bisa dilihat ventilation tower itu sudah menggunakan kawasan dari Menara Mandiri. Nah nanti tunnel yang akan menuju
halte MRT menuju platformnya MRT itu akan ada di sampingnya daripada ventilation tower. Dan ini hanya terjadi di Menara Betul. Mandiri sendiri. Last but not least, Oke. di masa new normal ini pastinya banyak tenan yang merasa tidak aman bekerja di gedung dengan ratusan orang dalam satu waktu. Dan apa sih yang sudah dilakukan pihak manajemen gedung Menara Mandiri untuk menyikapi hal tersebut? Misalnya dari segi kebersihan atau protokol kesehatan. Oke, ini hal khusus ya. Memang kita melakukan wawancara ini dalam kondisi masa pandemi dan PSBB. Ya, ini memang satu hal yang mungkin semua orang tidak pernah mengira dan tidak pernah mengharapkannya. Tapi biar bagaimanapun kondisi bisnis, kondisi bekerja dan yang lainnya tetap harus jalan. Karena kita kan nggak bisa diam begitu aja dan kita pun juga berharap semua orang yang ketika masuk dalam gedung ini dalam kondisi aman. Ya, yang pertama kami dari pengelola Gedung Menara Mandiri sudah melakukan beberapa hal dan itu sudah mengikuti dari protokol COVID-19. Yang pertama, kita selalu melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan secara reguler. Minimal 2 minggu sekali kita melakukan Berarti itu rutin dilakukan. rutin ke seluruh pelosok dan seluruh sudut-sudut yang ada di Menara Mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti Mbak Nabila juga melihat keliling di depan, di bawah, di main lobby, kita itu sudah melakukan protokol COVID-19 dengan yang pertama kita menyediakan chamber antiseptik. Chamber antiseptik itu ya bilik tapi dalam ininya antiseptik sehingga siapapun yang ketika masuk ke dalam gedung ini dalam kondisi mereka sudah bersih dan juga bisa tersaring dengan baik. Yang kedua, kita juga melakukan pemeriksaan suhu buat siapapun orang per orang yang masuk ke dalam gedung ini melalui termogan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, secara ekonomi kita juga melakukan edukasi dan kita melakukan campaign dengan pemberian info di setiap lantai, setiap sudut dan setiap juga lokasi daripada gedung ini mengenai kondisi penanganan COVID-19 dan bagaimana cara menghindarinya dengan baik sehingga orang bisa datang bekerja dan juga ketika berkumpul dengan keadaan nyaman, aman dan merasa sehat. Dan juga nantinya pun kita ada berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dinas kesehatan dan KI dan juga beberapa instansi terutama satuan gugus tugas, informasi-informasi yang masuk dan juga bagaimana penanganan yang terbaik itu kita lakukan secara simultan dan secara reguler. Baik, terima kasih kepada Bapak Yandra Delphi selaku Sama-sama. General Manager dari Gedung Menara Mandiri yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada kami di DPI dan Sudut. Baik, terima kasih banyak Mbak Nabila. Nah, barusan saya sudah selesai mewawancarai Bapak Yandra Delphi selaku General Manager dari Menara Mandiri. Akhir kata, saya Nabila, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe BDP Event Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.